Selamat pagi Ibu Guru. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Tetap semangat. Baiklah, silakan ketua untuk menyiapkan. Berdiri semua. Teman-teman, kita akan berdoa dan izinkan saya memimpin doa menurut kepercayaan agama saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas penonton kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salam. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Silakan Ibu akan memasuki pembelajaran pada hari ini. Ibu akan mengecek kehadiran dari Ahmad Rido, Hadir Ibu Guru. Andika, Hadir Ibu Guru. Angelia, Arya. Motivasi untuk kalian bahwa jangan sampai kalian malas untuk belajar, karena ilmu yang kalian bawa itu tidak akan menjadi beban buat kalian. Ini lagu nasional kita adalah Indonesia Bersama. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Dari lagu nasional menanamkan rasa nasionalisme, cinta tanah air. Nah, untuk lagu hari ini adalah menanamkan kecintaan kita untuk tanah air kita. Anak-anak masih ingat pembelajaran minggu lalu? Minggu lalu pembelajaran kita tentang apa? Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Di sini Ibu akan menanyakan dari ciri-ciri demokrasi Pancasila kita berdasarkan sila keempat. Siapa yang boleh menjawab angkat tangan? Baik, silakan Dwi. Apa ciri-ciri pertama? Demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan kegotong royongan. Ya, demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan kegotong royongan. Apalagi ciri yang berikutnya? Baik. Tadi adalah ciri-ciri dari demokrasi Pancasila berdasarkan sila keempat. Nah, Ibu akan memberikan ilustrasi atau mengaitkan pembelajaran hari ini. Nah, di negara kita ada berapa musim di negara kita? Coba bayangkan, di negara kita ada 2 musim. Tapi kalau di dunia ada berapa musim? 4. Musimnya apa saja? Ada musim semi, ada musim dingin, ada musim kemarau, musim gugur, musim panas, ada juga musim hujan. Nah, Ibu akan mengilustrasikan musim ini dengan materi kita hari ini. Nah, jadi setiap musim itu pasti punya dampak negatif dan juga dampak positif. Nah, materi kita hari ini adalah tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Apa? Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Ibu akan menunjukkan KD, IPK, dan tujuan pembelajaran. Nah, silakan salah satu untuk membacakan KD-nya. Boleh siapa? Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah KD, IPK, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi untuk hari ini yang harus kita capai dalam pembelajaran setelah kalian belajar adalah kalian bisa menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu dan juga bisa menganalisis periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Hari ini model pembelajaran kita adalah dengan menggunakan model pembelajaran
pembelajaran problem based learning. Akan membacakan langkah-langkahnya apa? Langkah-langkah problem based learning: 1. Orientasi peserta didik pada masalah. 2. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, baik, terima kasih untuk Nur sudah. Nah, yang pertama, berikan orientasi kepada peserta didik dan menunjukkan sebuah gambar. Jadi kalian mengamati gambar yang akan Ibu tampilkan. Materi kita tentang periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, simaklah gambar di slide. Apa yang bisa kalian amati? Ini foto atau gambar tentang presiden dari sejak kemerdekaan sampai sekarang. Akan menampilkan sebuah tayangan video. Kalian simak ya, ini adalah kepemimpinan presiden kita dari masa ke masa. Konstitusi Republik Indonesia Serikat RIS pada rentang waktu 27 Desember 1945. Anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran kita hari ini tentang perkembangan demokrasi Pancasila atau perkembangan demokrasi di Indonesia. Jadi video pembelajaran hari ini itu kesimpulannya apa? Bisa disimpulkan salah satu. Baik, Rido, boleh simpulkan dari video ini tadi. Jadi perkembangan demokrasi di Indonesia yang telah terjadi dari zaman kemerdekaan sampai sekarang dibagi menjadi 5 periode, yaitu demokrasi revolusi, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi orde baru, dan demokrasi reformasi yang sudah dipimpin oleh 7 presiden. Baik, mantap sekali. Berikan tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Kalian akan bekerja sama. Kalian akan bekerja sama untuk berdiskusi tentang masalah yang terjadi ketika dalam perkembangan demokrasi. Dan nanti Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok, dihitung dari 1 sampai 5 dan seterusnya. Baru nanti Ibu akan memberi nama kelompok 1, yaitu demokrasi revolusi, kelompok 2 demokrasi liberal, kelompok 5 demokrasi reformasi. Dari sini silakan berhitung. 3, 5. 3. Nah, baik, silakan kalian berkumpul kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 di belakang. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD. Sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu akan memberikan informasi penilaian. Nah, jadi selama kalian berdiskusi, Ibu akan melakukan penilaian. Nah, penilaian pertama itu adalah penilaian pengetahuan, kemudian ada penilaian sikap, dan juga ada penilaian keterampilan ketika kalian nanti mempresentasikannya. Tugas kalian sesuai dengan kelompok kalian. Coba lihat di LCD PowerPoint yang sudah ditampilkan. Kelompok 1 demokrasi revolusi, 2 liberal, 3 terpimpin, sampai 5 reformasi. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Kalian harus mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Kalian mempresentasikannya di tempat duduk masing-masing, tidak usah berdiri di depan. Jadi salah satu
demokrasi akuntabilitasnya itu bagaimana, ada masa demokrasi. Demokrasi terpimpin kan. Balik kan sebenarnya. Sudah selesai mengerjakan diskusinya? Setelah kalian selesai berdiskusi, kalian akan mempresentasikan hasil karya kalian. Dimulai dari kelompok mana dulu? Baik, dari kelompok apa ini? Demokrasi Orde Baru. Baik, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok Orde Baru akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, akuntabilitas adalah menginginkan dan menjalankan pemerintahan dan melanaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara konsekuen dan akan diterapkan dalam setiap sendi kehidupan bangsa. Nah, baiklah, itu adalah presentasi dari kelompok Demokrasi Orde Baru. Berikan tepuk tangan dulu. Kelompok mana? Demokrasi? Angkat tangan. Silakan. Baik, Demokrasi terpimpin. Silakan dipresentasikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, kami dari Demokrat dari kelompok 3 yaitu Demokrasi Terpimpin akan menjabarkan hasil diskusi kami. Yang pertama, poin pertama adalah akuntabilitas. Partai politik juga merupakan elemen pendukung dalam tarik ulur antara badan kepresidenan, militer, dan Partai Komunis Indonesia karena Presiden memposisikan dirinya sebagai institusi paling kuat di Indonesia. Kelompok selanjutnya, baik, ini kelompok Demokrasi Liberal. Silakan dipresentasikan. Selanjutnya yang presentasi adalah Demokrasi Revolusi. Kelompok pertama, silakan mempresentasikan hasil kerja kalian. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Akuntabilitas. Insinyur Soekarno dengan penuh keyakinan memasukkan asa mufakat atau demokrasi tentang jadi Ibu akan mengevaluasi hasil presentasi kalian bahwa tadi yang kalian presentasikan itu sudah sangat bagus dan sangat luar biasa. Kalian sudah memaparkan demokrasi, bahwa setiap perkembangan demokrasi itu menuju hal yang lebih baik. Setelah ini kalian akan mengerjakan soal. Ibu akan memberikan 2 soal sebagai bahan evaluasi. Silakan kalian tulis di buku kalian dan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Setelah itu nanti dikumpulkan. Kalian sudah mengumpulkan hasil kerja kalian dan Ibu sudah menilai dan memberikan penilaian pengetahuan kepada kalian. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan merefleksi apakah kalian sudah memahami pembelajaran hari tentang periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Bagaimana, sudah memahami? Sekarang Ibu Guru akan menanyakan apa yang bisa kalian pahami dari pembelajaran hari ini. Ya, baik Putri, bagaimana, silakan. Dengan mengikuti pembelajaran hari ini, kita belajar bahwa demokrasi sudah melekat sejak negara kita merdeka sampai sekarang. Ya, tepuk tangan dulu untuk Putri. Ya, kemudian kita akan kesimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, siapa yang boleh menyimpulkan?
silakan. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi sejak dari masa merdekanya bangsa Indonesia. Tetapi perkembangan demokrasi dari masa ke masa mengalami banyak perubahan dan pasang surut dari masa merdekanya sampai sekarang. Pembelajaran hari ini Ibu akan memberikan gambaran atau materi untuk minggu selanjutnya. Ya, untuk minggu selanjutnya kita akan belajar tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Apa materi selanjutnya? Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, itu untuk pembelajaran minggu selanjutnya. Kita tutup pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu daerah dulu. Judulnya adalah Esa Mukaan. Tadi itu adalah lagu dari daerah. Baiklah, kita akan tutup pembelajaran hari ini. Silakan ketua untuk menyiapkan dan salah satu untuk berdoa. Berdiri semua. Teman, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Agama Islam saya pilih. Berdoa mulai. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Terima kasih Pak Sanda. Silakan ketua untuk berdoa. Beri salam. Terima kasih.